3.000 entah 2.000 US$ saya dengar gitulah bilangnya sama saya. Jadi ya udahlah Ken, kalau berkas-berkas saya pun udah selesai gitu. Udah terus jadi si Pak Iwan ini Pak Iwan ini agennya ini meminta uang cas sama si Pandi. Komisi agen sebesar 2,5 juta. Ya. Nah, hanya dikasihnya berhubungan sama si kapten. Ya. Waktu pemberangkatan si Pandi minta sama saya uangnya 2,5 juta. Jadi malah ibu yang banyak menalangin. Oke. Nah, jadi tapi si kapten telepon si Pandi. Pandi uang casnya gak usah kasih sama si Iwan dulu, sama saya aja ngasihnya. Jadi pemberangkatan itulah dikasih si Pandi di dalam mobil. Oke, jadi katanya berangkat tanggal 1 Mei 2025, ibu ngantar anak ibu ke rumahnya kapten. Iya, saya ikut antar. Saya tanya, Pandi udah lama kenal sama kapten? Belum, Mak. Baru inilah mau kenalannya. Kopi inilah kenalannya. Pada saat berangkat baru kenalan secara fisik ya? Iya. Tanggal 1 Mei 2025 ya? Iya. Ya, itu ada tadi. Jadi ibu ngantarkan anak ibu karena mau berangkat kerja, keluar naik kapal, ibu antar si anak ibu ke rumahnya si kapten tanggal 1 Mei. Iya. Itu pertama kali ibu ketemu kapten dan itu pertama kali anak ibu ketemu kapten. Iya, saya serahkan anak saya sama kapten, saya salaman sama kapten, sama istrinya. Saya tanya kaptennya, udah lama kenalkan Pandi Ken, baru inilah kita kenalan. Nah, kapten udah lama kerja di luar, entah saya yang salah dengar, dibilangnya sekitar 3 bulan. Kalau kayak gitu Ken, saya titip Pandi ya Ken. Saya titip Pandi Ken, kalau Pandi nakal-nakal Ken, bilang aja Ken, anggaplah Pandi ini Ken seperti anak Ken ya Ken. Ya Bu, doakan kami ya Bu ya supaya berhasil. Saya tak tahu doa itu apa, berhasil itu apa. Itulah saya bilang, Pandi hati-hati anak ya, kalau udah sampai nanti ke Thailand, bel mama mak, nah iya mak katanya. Jadi surat-surat kontrak kerjanya kirim aja sama mama, kalau ada apa-apa nanti mama tahu. Ya mak, ini surat kontrak kerjanya mak ya, kalau ada apa-apa tunjuk aja mak perusahaannya. Bilangnya kayak gitu Pak. Jadi dengarlah dia ketangkap. Mana perasaan saya Pak? Oke, tanggal 1 Mei 2025 berangkatlah ke Thailand. Yang ibu antar ke tempat rumah si kapten dan disitulah sekaligus perpisahan selamat jalan gitu ya. Oke, saya dari segi data kami baca semua di BAP di sini. Tanggal 2 nyampe dari Thailand itu tanggal 2 Mei sampai 12 Mei 2025 menginap dulu di hotel menunggu kapal siap ya. 2 Mei sampai 12 Mei 2025 menginap di hotel ya. Kemudian 13 Mei lah mulai. Nah, ingat ini sangat penting. 13 Mei lah 2025 lah mulai si Pandi ini sama rombongan kapten ini masuk ke kapal untuk mulai bekerja. Nah, disitulah mulai berlayar lah mulainya kan. Itu tanggal 13 Mei 2025 okay? Kemudian berhenti di suatu tempat ngisi minyak. Oke, ya. Kejadian ini yang dituduhkan ini tiba-tiba di tengah laut menurut surat dakwaan 18 Mei 2025 di tengah laut merapat suatu kapal nelayan seperti kapal nelayan menurunkan 67 kardus. 67 kardus di tengah laut. Si Pandi ini kan masinis mesin ya. Cuma karena disuruh mereka apa itu namanya kalau berbaris begitu masukin barang apa namanya? Estafet. 67 kak. Jadi si Pandi ini curiga. Menurut saya baca di berita acara ditanya ini apa ini? Tanya ke chief officernya dibilang uang sama emas. Uang sama emas benar ya? Nah, nanti ditambahkan lagi ya. Kemudian akhirnya masuk. Ternyata tujuannya adalah ke Filipina melewati melabui perairan Tanjung Karimun. Tanjung Karimun ternyata tanggal 21 Mei lah ditangkap. Berarti 18 Mei, 21 Mei hanya beberapa hari, benar kata media itu, hanya beberapa hari si Pandi di kapal itu nggak tahu apa-apa, disitulah ditangkap. Mungkin itu penjelasannya. Tanggal 21 Mei ditangkap oleh Bea Cukai Indonesia ya, dan Angkatan Laut ya, karena tujuannya ke Filipina, dia juga nggak tahu kemana. Ya, mungkin selanjutnya saya serahkan
kepada Pak Sirait penjelasan lebih lanjut gimana sama persidangannya gimana, coba. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Di dalam persidangan, Ya, baik saksi ahli yang dihadirkan oleh DPU, semua tidak ada memang menyangkut proses daripada pengenaan kepada klien kami, saudara Pandi. Tetapi di dalam BAP memang ada di situ karena kita dampingi waktu itu di rodeo, kami nggak tahu. ya biasalah pengacara yang ditunjuk penyidik. Iya. Ya pengacara rekanan lah. Di Jakarta kami nggak tahu. Jadi Ya. setelah di Batam kami pelajari. Nah, secara kronologisnya bukti fakta di persidangan memang apa yang dijelaskan oleh ibunya tadi sama seperti itu, bahwa memang ada ditanya ketika dimasukkan itu barang ke dalam kapal Dari kapal nelayan ya. kapal nelayan di tengah laut, dan itu ditanya saudara klien tadi bahwa apa itu cap, bilang dengan Pak Samsil, jangan ditanya, jangan di Pak Pong, nanti saya sebut namanya orang kaya, Mr. Pong, itu uang dan emas dan uang. Setelah berlayar beberapa lama, bendera diturunkan. Nah ditanya klien kita lagi, kenapa bendera diturunkan? Kan bendera kapal tidak boleh diturunkan. Nah, udah nggak usah. Ternyata mereka mau Filipin, terjadi mungkin kesalahpahaman di mana membelok arah ke Aceh, tapi dikeluarkan daripada Batam dan dibalik ke Rimun, disitulah dilakukan penangkapan. Ini kapal nasionalnya Thailand ya? Thailand, Kapal tanker. Ya? tanker Oke. Dragon, Neo Dragon, Sea Dragon, Sea Dragon. Sea Dragon. Ya. Nah itu maka setelah itu mereka ditangkap kapal sakit. Di dalam kapal ditangkap 5 Indonesia, 3 orang Thailand, 2 orang Thailand. 2 orang Thailand. Iya. Orang Thailand, 4 Indonesia. 4 Indonesia ya. 2 Thailand. Apakah di persidangan milik siapa itu narkoba di persidangan gimana? Dan tujuannya, saya baca di BAP, saya baca di surat tuntutan tidak ada kata-kata kepada siapa mau diantar. Iya. Penerimanya nggak ada. Sampai kita persidangan bukti saksi tidak ada, tapi dinyatakan itu milik daripada Mr. Tan. Kak, memakai nama Mr. Tan yang pemilik di entah di hutan mana Kita begitu. nggak tahu apakah itu anonim, mungkin orang biasa Ya. di dalam ini DPU. Ya. Nah itu dia milik. Tapi tidak tahu arah kemana, bahkan di dalam BAP maupun di persidangan tidak sampai ke sana. Kami tanyakan, tidak ada yang bisa jawab. Jaksa pun tidak tahu ini diantar kemana. Iya. Hanya tujuannya Filipina begitu ya. Iya. Jadi